Halo, jumpa lagi dan kali ini kita akan mencoba untuk mereview beberapa soal yang terkait tentang rekayasa untuk mata pelajaran prakarya ya di kelas 9 semester 2. Yaitu komponen elektronika dasar, elektronika analog dan digital serta peralatan listrik. Kita mulai ya. Suatu ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronika, termokopel, semikonduktor, dan sebagainya disebut? Ayo, disebut apa? Ya, ilmu elektronika. Selanjutnya, sejarah elektronika dimulai dari abad titik-titik. Apa yo jawabannya? Betul, abad 20. Suatu alat berupa benda yang menjadi bagian pendukung atau bagian utama dari suatu rangkaian elektronik disebut titik-titik. Kira-kira tahu nggak ya kalian? Tahu dong, betul, komponen elektronika. Soal selanjutnya, jenis komponen elektronika yang mempunyai penguatan atau mengarahkan aliran arus listrik dalam penggunaannya pada sebuah rangkaian elektronika disebut titik-titik. Disebut apa ya? Yap, komponen aktif. Selanjutnya, sebutkan 3 macam komponen elektronika aktif. Apa saja ya? Ada transistor, dioda, dan IC. Next. Transistor mempunyai 3 kaki yang disebut, ayo apa saja? Pertama, emitor. Yang kedua, base. Dan yang ketiga, collector. Pertanyaan selanjutnya. Apa fungsi dari komponen elektronika berikut? Nah, coba kalian perhatikan gambarnya. Itu gambar apa ya? Yap, itu adalah transistor yang berfungsi sebagai penguat, pengendali, penyearah, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Dioda terdiri atas 2 komponen elektroda, yaitu apa ya? Pasti tahu dong. Betul, anoda dan katoda. Selanjutnya, wah, simbol apakah ini? Nah, mudah kan ya, soalnya sudah ada anoda dan katoda. Dan dia pasti, yap betul, dioda penyearah. Next, komponen yang tidak memiliki penguatan atau mengarahkan arus listrik dalam sebuah rangkaian elektronika disebut, sebut apa ya? Aha, komponen pasif. Betul. Soal selanjutnya. Nah, perhatikan gambarnya nih. Apa fungsi dari komponen berikut? Apa ya? Yap, itu adalah kapasitor yang berfungsi untuk menyimpan dan melepaskan muatan listrik. Pertanyaan selanjutnya. Kapasitor yang tidak memiliki polaritas sehingga dalam pemasangannya dapat dibolak-balik adalah apa ya? Betul, kapasitor non-polaritas. Selanjutnya, dioda dan transistor adalah contoh dari komponen. Ayo, komponen apa ya? Betul, komponen aktif. Selanjutnya, kapasitor yang memiliki 2 polaritas, yaitu positif dan negatif, disebut, sebut apa ya? Yap, kapasitor bipolar. Pertanyaan selanjutnya. Ilmuwan yang menemukan kapasitor adalah, wah kalau ini mudah sekali ya. Siapa ya? Betul, Michael Faraday. Next. Komponen elektronika yang memiliki fungsi sebagai penghambat atau pembatas arus listrik disebut, apa ya kalau ada kata penghambat sama pembatas nih? Ya jelas betul dong, resistor. Selanjutnya,
Besarnya nilai resistansi suatu resistor dapat dilihat dari mana ya? Yap, gelang-gelang warna yang terdapat pada badan resistor. Selanjutnya, satuan induktansi untuk induktor adalah apa ya satuannya ya? Henry atau simbolnya adalah H. Betul. Selanjutnya, transformator step down digunakan untuk titik-titik. Untuk apa ya? Aha, menurunkan tegangan listrik. Tepat sekali. Selanjutnya, kemampuan resistor dalam menghambat suatu arus disebut apa ya tadi ya? Resistansi. Betul. Selanjutnya, wow, simbol apakah ini? Apa ya? Betul, resistor variabel. Wah, kalian cerdas-cerdas ya. Selanjutnya, komponen yang berfungsi sebagai penyimpanan energi di medan magnet akibat tegangan listrik yang melaluinya disebut apa ya? Induktor. Betul. Selanjutnya, proses pengiriman sinyal dalam bentuk gelombang yang bersifat kontinu disebut analog. Betul. Next, ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog disebut titik-titik. Disebut apa ya? Amplitudo. Betul sekali. Next, jumlah gelombang sinyal analog dalam satuan detik disebut titik-titik. Kalau ini jumlah gelombang sinyalnya ya, disebut apa? Frekuensi. Betul sekali. Wah, kalian hebat-hebat. Next, gelombang pada sinyal analog memiliki 3 variabel dasar, yaitu, ayo, bisakah kalian menyebutkannya? Tentu bisa dong, apa saja ya? Yap, amplitudo, frekuensi, dan fase. Betul ya? Selanjutnya, sebutkan 3 kelebihan elektronika analog. Wah, apa ya kelebihannya ya? Yuk, kita cari jawabannya. Ya, yang pertama, tidak mudah dimakan usia atau tahan lama. Dan yang kedua, biaya yang digunakan murah. Dan yang ketiga, hasil yang didapatkan dapat diuji ketepatannya. Soal selanjutnya. Sistem elektronika yang menggunakan isyarat digital disebut, kalau ini mudah banget ya. Tentu saja jawabannya adalah elektronika digital. Soal selanjutnya, kalau ini alat listrik yang gak asing lagi ya buat kalian. Tapi apa fungsi dari alat berikut? Ayo, masih ingat gak ya? Ya, alat tersebut berfungsi untuk membantu dalam merakit atau membongkar rangkaian elektronika pada rangkaian yang terdapat di papan PCB atau PCB, Print Circuit Board. Tadi bendanya disebut apa ya alat tadi ya? Ya, betul, solder. Atau solder. Selanjutnya, alat yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya aliran listrik di suatu penghantar listrik dengan sebuah indikator lampu adalah apa ya? Dan ini jadi soal terakhir nih. Tepat sekali, tes pen. Oke, jadi kira-kira kalian tadi sudah betul berapa menjawabnya? Wah, semoga dengan latihan soal ini dapat lebih memahami materi tentang rekayasa ya, tentang wawasan elektronika dasar, elektronika analog, digital, sistem pengendali, dan peralatan listrik. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.